Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang dirahmati Allah. Baik, kali ini kita mau FR soal dari wawancara hari pertama Kemenak ya, punya tadi. Nah, saya udah buat dalam Microsoft PowerPoint biar lebih enak untuk dilihat. Oke, jadi FR-nya itu, nah kita lihat sama-sama ya. Saya full screen kan dulu biar enak. Nah, ada sekitar 12 pertanyaan ya di sini. Nanti teman-teman sebelum diajukan pertanyaan terlebih dahulu teman-teman itu akan disuruh memperkenalkan diri dulu. Nama, asal sekolah S1, S2, kemudian yang S2 ya, kemudian pengalaman pekerjaan itu apa, seperti itu. Nah, kemudian akan diajukan kayaknya kurang lebih sekitar 12 pertanyaan. Nah, yang pertama ada terkait radikalisme, dan kayaknya kebanyakan soalnya memang terkait ini, seperti itu. Ada pertanyaan, bagaimana pendapat Anda jika ada sekelompok orang menganggap bahwa hanya aturan agama yang benar, maka Pancasila harus diubah berdasarkan agama? Saya rasa Anda bisa menjawab bahwa negara kita bukanlah negara berdasarkan agama. Negara kita adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, dalam Pancasila kan ada poin yang satu. Yang pertama adalah berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ jelas bahwa Pancasila sesuai ya, karena dia mengatasnamakan Tuhan yang Maha Esa juga untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi tidak kemudian Pancasilanya yang diubah. Ya, pemahaman tentang agamanya itu yang harus benar-benar dipahami lagi. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan, dalam kehidupan beragama pasti ada pemahaman yang berbeda dalam tata cara pelaksanaan aturannya. Akan timbul sekte-sekte atau aliran-aliran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Apabila perbedaan tersebut kemudian menjadikan para pemeluk agama saling menyalahkan, bagaimana pendapat Anda? Nah, jadi dalam saya pikir itu bisa dijawab dengan semakin perbedaan itu semakin berbeda-beda, maka kita seharusnya semakin bersatu, ya kan? Nah, karena dalam agama, kalau ini kan dalam Islam ya, saya menjawabnya dalam Islam saja dikatakan bahwa perbedaan adalah rahmat. Maka apabila memang ada pemahaman yang berbeda untuk memahami suatu konteks dalam mengeluarkan hukum, maka kemudian harus saling menghargai, jangan saling menyalahkan, apalagi sampai mengkafirkan orang lain, seperti itu sudah salah. Karena orang seperti itu adalah orang yang dianggap ekstrim dalam mengartikan sesuatu, maka kemudian mereka disebut dengan orang yang radikal, dan itu harus dijauhi. Selanjutnya, menganut sebuah agama berarti kita meyakini akan kebenaran agama tersebut. Jika kita merasa bahwa hanya agama kita saja yang benar, sementara agama yang lain itu salah semua, bagaimana? Nah, kita juga jangan menyalahkan orang lain, seperti itu. Kita berdasarkan keyakinan kita sendiri, ya kita jalani saja agama kita. Jangan kemudian kita menyalah-nyalahkan agama lain, karena hal tersebut bisa membuat persatuan dan kesatuan NKRI ini hancur dikarenakan kita saling menyalahkan atau saling mengkafirkan, seperti itu. Selanjutnya, Anda disuruh mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Apa pendapat Anda tentang upacara pengibaran bendera putih? Saya rasa Anda bisa menjawab dengan mengikuti upacara bendera merah putih adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan yang dahulu telah berupaya kuat agar Indonesia ini merdeka seperti sekarang ini. Setelah itu, jika Anda telah melakukan suatu pekerjaan dengan maksimal menurut Anda, namun ternyata orang lain tidak menghargai apa yang telah Anda lakukan, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda kecewa? Saya menjawab, kecewa itu adalah perasaan manusia. Saya mungkin kecewa dengan apa yang dilakukan, akan tetapi berangkat dari kekecewaan tersebut, kemudian saya harus bangkit lebih baik lagi. Nah, kemudian ditimpali lagi pertanyaannya, bukannya mundur dari pekerjaan tersebut. Saya jawab tidak. Kekecewaan tersebut harus menjadikan motivasi buat saya supaya saya bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, Anda disuruh hafal doa dalam sholat. Nah, persiapkan saja dengan baik, karena yang ditanya itu hanya beberapa doa saja.
ada yang ditanya hanya satu saja, misalkan doa duduk antara dua sujud. Kemudian ada juga yang ditanya kunut, itu beda-beda ya. Selanjutnya disuruh hafal surah pendek, dan mudah-mudahan yang ditanya nanti yang sudah dihafal. Ada tadi yang ditanya surah At-Takatsur, ada juga yang ditanya surah Al-Kafirun dan lain sebagainya. Kemudian dibacakan nanti penggalan akhir surah dari Al-Maidah ayat 44. Nah, di sana teman-teman akan disuruh menafsirkan akhir ayat tersebut. Tapi mungkin nanti teman yang lain ada juga mendapatkan pertanyaan yang lain, ya. Karena ada juga yang bilang ke saya bahwa beliau nggak ditanyain ayat sama sekali, nggak disuruh baca doa sama sekali, cuma ditanya tentang wawasan saja ada. Nah, selanjutnya menuliskan huruf Arab ya. Tadi ada yang disuruh basmalah, ada yang disuruh ta'awuz dan lain sebagainya. Kemudian menampilkan bukti fisik karya ilmiah, itu di bawah semua dan lebih bagus dipersiapkan di halaman paling depan. Kalau itu diletakkan dalam map. Kemudian menampilkan SK segala kegiatan yang sudah diikuti, yang pernah diikuti. Itu ditampilkan semua karena mereka meminta bukti fisik. Ya. Saya rasa ini dulu FR kita malam ini, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan ini hanya pengalaman satu dua orang saja ya. Nanti teman-teman bisa belajar lagi. Yang lain mudah-mudahan sukses selalu. Buat kita mudah-mudahan lewat semua dan diberi yang terbaik oleh Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.